Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial merupakan salah satu fakultas yang berada di Universitas Pendidikan Ganesha. Fakultas kita adalah miniatur Indonesia. Di dalamnya, mahasiswa dan dosen datang dari berbagai latar belakang berbeda suku, agama, budaya, bahasa daerah, dan pengalaman hidup. Karena itulah, pendidikan multikultural sangat penting diterapkan. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Muhammad Idris. Bapak lulusan program studi pendidikan sosiologi di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan secara kebetulan Bapak juga bukan asli di sini ya, bukan asli orang Bali, sehingga cara bertutur, berucap maupun berkata-katanya juga kedengaran berbeda bagi teman-teman yang mungkin berbagai latar belakang juga. Jadi Bapak berasal dari Makassar. Tentu teman-teman udah pada tahu ya, Makassar itu di mana? Dari Provinsi Sulawesi Selatan. Secara ringkasnya kayak gitu. Bagi Bapak, pendidikan multikultur itu adalah sesuatu yang sesuatu yang krusial untuk diterapkan dalam berbagai bidang, unit atau mungkin institusi pendidikan gitu. Kenapa ini kita anggap hal yang penting? Karena kita melihat bahwa dalam suatu komunitas tertentu pasti berbagai latar belakang itu diakomodir menjadi satu kesatuan. Kalau misalkan hanya fokus pada pendidikan monokultur, maka ini mengesampingkan kepada teman-teman yang berbeda identitas kultural tersendiri. Maka pendidikan multikultur itu merupakan sesuatu yang penting. Dan mungkin secara bagaimana mendefinisikan, ya mungkin bagi Bapak, pendidikan multikultur itu adalah pendidikan yang diarahkan kepada bagaimana cara kita memahami identitas yang berbeda. Bagaimana caranya kita merespon. Dan bagaimana cara agar kita tidak kaku terhadap perbedaan, ya. Gambaran sederhananya sih seperti itu, karena memang fokus utama kita bukan untuk menciptakan keseragaman, tapi lebih mengarah kepada keberagaman, kayak gitu. Sangat penting untuk diterapkan ya pendidikan multikultur, apalagi kalau kita kontekskan di UNDIKSA, Universitas Pendidikan Ganesha, kan istilahnya masyarakat kampus itu tidak hanya berasal dari Bali, tidak hanya berasal dari Buleleng, tapi ada juga dari luar Buleleng. Skop Bali tersendiri kan juga memiliki perbedaan kultural tersendiri antara yang ada di Bali Utara maupun yang ada di Bali Selatan gitu. Jadi pembelajaran pendidikan multikultur itu sangat penting. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang datang ke Bali menempuh studi gitu di UNDIKSA, tentu akan gagap terhadap perbedaan, mengalami yang namanya culture shock, dan hal-hal yang perbedaan itulah yang perlu untuk dikelola, ya. Dikelolanya melalui bagaimana kita memahamkan diri kita tentang pendidikan multikultur. Oke, kalau di lingkungan FHS bagi Bapak ini sudah cukup dewasa, sudah cukup matang secara penerapan gitu ya. Apalagi kurikulum di berbagai program studi sudah juga menerapkan pendidikan yang basisnya pendidikan multikultural, bahkan di mata kuliah kan gitu ya. Seperti mungkin teman-teman yang pernah dapatkan ada mata kuliah pendidikan multikultural, ada pendidikan inklusi, dan beberapa item-item tertentu yang memiliki variabel multikultural gitu. Nah, kita bisa menyaksikan bahwa kematangan itu kita bisa lihat dalam bentuk aksi, bukan hanya berhenti dalam ranah konsep. Multikultural itu bukan sesuatu hal yang mengarah kepada keformalan, tapi lebih kepada aksi. Ya, ini terbukti bagaimana teman-teman yang mungkin berbeda kultural itu mampu menempati posisi-posisi penting. Apakah misalkan hal yang sederhana yang menjadi porti, gitu ya, menjadi porti, kemudian menjadi ketua ormawa, dan menyampaikan pendapat pun itu merupakan suatu kebebasan, dan juga kita memiliki kewenangan untuk menghormati dan juga menghargai pandangan-pandangan yang berbeda.
Saya kira bagi Bapak di FHIS ini sudah cukup matang secara baik secara pemahaman konsep maupun dalam bentuk implementasinya di lapangan. Ya, teman-teman kan juga berasal dari identitas dan latar belakang yang berbeda-beda. Kenapa kalian misalkan bisa seakrab dan seharmoni seperti ini? Oh, ternyata ekosistem multikultural yang ada di FHIS itu sangat mendukung gitu. Tidak ada sekat-sekat yang membatasi kita untuk bergaul, menyapa, atau mungkin memiliki circle pertemanan hanya sesama Muslim, hanya sesama Hindu, hanya sesama Kristen dan seterusnya kan, hanya sesama orang Bekasi. Enggak, tapi kalian itu melebur dalam satu perbedaan yang sama. Bagi Bapak sangat menemui tantangan gitu ya, apalagi Bapak juga bukan penutur atau bahasa lokal. Bapak mungkin dalam sehari-harinya di lingkungan rumah gitu ya, pakai bahasa Bugis, kemudian tiba-tiba mendapatkan penugasan di Singaraja di Bali gitu ya, kemudian dituntut untuk berbahasa Indonesia secara formal agar teman-teman juga memahami dan menangkap apa yang Bapak sampaikan gitu. Mungkin dari segi mimik, dari segi penekanan, atau mungkin ada bahasa-bahasa yang unik, itu kadang tidak dipahami oleh mahasiswa. Mungkin ini tantangan Bapak di sini. Tapi dari tantangan itu Bapak juga belajar dari beragamnya teman-teman yang ada di kelas. Ada yang dari Buleleng, luar Buleleng, ada yang dari Bali, ada luar Bali gitu. Dan melihat cara mereka berbahasa pun juga berbeda-beda, logatnya berbeda-beda, bahasa Indonesia formalnya pun kadang berbeda gitu. Ada penekanan yang berbeda gitu. Yang kita anggap ketika misalkan bersuara vokal, bersuara keras itu dianggapnya kasar. Padahal secara penyampaiannya ya memang begitu. Ternyata itu yang harus Bapak coba jadikan itu sebagai sebuah patokan bahwa tantangan berbahasa itu yang menjadi satu challenge tersendiri bagi Bapak untuk menghadapi teman-teman yang mungkin berbagai lintas kultural juga lintas etnis. Ya, tapi bagi Bapak itu bagian daripada pembelajaran tersendiri. Bapak juga belajar dari teman-teman yang berbeda secara kultur, berbeda secara budaya, pakem-pakem dari masing-masing daerah. Oh, ternyata Bapak pelajari ini bagian daripada kekayaan kita gitu ya. Kekayaan kita untuk kita apresiasi, untuk kita hormati dan kita hargai. Bukan untuk misalkan menjadi kalau bahasa sosiologisnya kan kalian udah pelajari tentang etnosentrisme, menganggap bahwa etnisnya paling tinggi di antara etnis yang lain, atau ada gerakan-gerakan patriotisme lokal gitu, bahwa menganggap bahwa budaya kita itu memiliki supremasi yang cukup kuat dibanding dengan budaya yang berbeda. Ya, barangkali itu yang menjadi catatan bagi Bapak dari apa yang ditanyakan. Kalau harapan sih mudah-mudahan ini ditradisikan secara aturan gitu ya. Dalam artian kurikulum kita itu tetap merawat mata kuliah yang memiliki variabel pendidikan multikultural. Termasuk misalkan mata kuliah pendidikan multikultural kan itu secara eksplisit bahwa ada proses yang teman-teman harus pelajari gitu ya. Tidak hanya secara teoritik tapi dalam bentuk aksi nyatanya gitu kayak gimana. Ya. Karena kita mengharapkan bahwa kadang yang menjadi problem, kadang yang menjadi masalah itu ketika kita hanya sampai pada kata-kata manis gitu. Misalnya kan dalam suatu seremonial, dalam suatu pembukaan acara, itu kayak manis banget kedengarannya gitu kan, bahwa kita toleransi apa semuanya. Oh, tiba-tiba kita mendapatkan kabar ada kerusuhan, ada pembubaran orang lagi gitu. Dalam nuansa kehusyuan di dalam beribadah tiba-tiba diganggu oleh orang yang berbeda. Nah, maka teman-teman, saya kira kalian itu secara society kalian itu berada pada middle class gitu kan. Middle class itu memiliki kematangan untuk berpikir, kematangan untuk memahami sesuatu gitu, tidak terpacu pada sentimen-sentimen tertentu. Nah, bagi Bapak, pendidikan multikultural ini harapannya memang harus dirawat secara terlembaga gitu, ya.